Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Kita bersama. Suatu pagi, seorang pemuda bernama Cam terlihat sedang asik berasel Joss dengan salah satu tetangganya yang bernama Dean. Saat sedang seru-serunya, tiba-tiba Cam terbangun karena ia dipanggil ibunya untuk sarapan. Lah, ternyata cuma mimpi toh. Di dapur, ayah Cam ngomong sama Cam kalau Cam harus segera daftar kuliah dan segera berhenti saja dari pekerjaannya yang sekarang sebagai seorang pelayan di sebuah warung es krim. Cam mengatakan bahwa ia akan daftar kuliah setelah ia mampu membayar asuransi mobilnya agar nanti saat ngampus, ia nggak perlu lagi diantar oleh ayahnya. Mendengar jawaban Cam, ayah Cam mengatakan, "Serah lu aja dah Cam." Dan Cam pun segera berangkat bekerja. Sesampainya di warung, bosnya Cam yang bernama Jack meminta pada Cam agar Cam bekerja sampai tengah malam. Namun, Cam yang malas kalau harus lembur, bilang kalau jam 6 nanti ia ada ngedate sama Dean. Jack yang gak percaya Cam bisa berpacaran dengan Dean, meminta Cam membuktikannya. Gak cuma Jack yang gak percaya sama Cam, ternyata teman kerja Cam yang bernama Jenny pun juga gak percaya. Karena menurut Jenny, gak mungkin seorang wanita secantik dan sepopuler Dean mau dengan Cam yang cupu banget kayak begitu. Melihat Jack dan Jenny gak percaya padanya, Cam hanya mengatakan, "Serah kalian aja lah kalau gak percaya. Emang gua pikirin, yang penting ntar malam gua bakal ngedate sama Dean nih." Hehehe. Di dekat rumah Cam, terlihat seorang wanita datang menuju ke rumah tetangganya Cam. Sore harinya saat pulang kerja, Cam terlihat langsung menuju rumah Dean. Cam yang lihat Dean sedang santuy di belakang rumah, malah mulai berhayal sedang berasel Joss dengan Dean. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan dua orang pengganggu yang bernama Kone dan Tole. Langsung merebut HP Cam lalu membuangnya ke jalanan. Dean yang mendengar keributan tersebut langsung menolong Cam sembari bertanya, apa yang terjadi? Di sini, Kone mengatakan kalau ia hanya ingin melindungi Dean dari Cam yang diam-diam ingin memfotonya. Dean pun menyuruh Cam mengambil ponselnya untuk membuktikan kalau tuduhan Kone dan Tole itu nggak benar. Namun sial, saat Cam akan mengambil ponselnya, tiba-tiba ada mobil lewat yang membuat ponsel Cam langsung remek guys. Melihat ponsel Cam sudah rusak, Dean yang kesal dengan Kone dan Tole langsung segera mengusir mereka berdua. Setelah Kone dan Tole pergi, Cam yang sedih ponselnya remek langsung pamit pulang. Malam harinya saat Cam sedang meratapi ponselnya, gak sengaja pandangannya tertuju pada jendela kamar tetangganya. Cam yang sangat senang melihat tetangga barunya sedang ganti baju, langsung mematikan lampu kamarnya agar lebih fokus dan gak ketahuan tentunya. Namun saat Cam sedang fokus-fokusnya, tiba-tiba ibunya masuk kamarnya untuk mengajaknya makan malam. Setelah ibunya pergi, Cam yang ingin menonton tetangga barunya itu lagi, ternyata ia ketahuan oleh tetangga barunya tersebut. Alhasil Cam pun terkejut dan sedikit ketakutan. Di meja makan saat Cam dan orang tuanya akan makan, terdengar bel pintu berbunyi. Cam pun segera bergegas membukanya. Dan itu ternyata adalah Dean yang ingin mengajak Cam untuk makan pizza di sebuah restoran. Terlihat di sepanjang jalan, Cam dan Dean nampak bernyanyi-nyanyi dengan perasaan yang riang dan gembira. Sesampainya di restoran pizza, saat mereka sedang makan, Cam yang melihat ada temannya yang bernama Martin datang, langsung menyapanya. Terlihat Dean sangat panik melihat Martin mendekati mereka. Martin yang juga tiba-tiba merasa gugup melihat Dean, memutuskan untuk segera pergi dari restoran tersebut. Setelah Martin pergi, Dean yang terlihat kesal pada Cam langsung ngajak pulang. Di perjalanan pulang, Cam bertanya pada Dean, sebenarnya apa yang terjadi antara Dean dan Martin. Awalnya Dean gak ingin membahas masalah itu. Namun setelah sampai di rumah, saat Cam akan masuk, tiba-tiba Dean bercerita bahwa dulu Dean sempat menyatakan cinta pada Martin. Namun bukannya menjawab,
Martin malah tiba-tiba lari pergi meninggalkan Dean, dan sejak saat itu, Dean malu jika bertemu dengan Martin. Setelah Cam meminta maaf pada Dean karena tadi udah menyapa Martin, tiba-tiba muncul tetangga barunya Cam di parkiran mobilnya. Namun saat Cam berpaling dan melihatnya lagi, gadis itu pun tiba-tiba sudah menghilang. Cam yang ketakutan pun langsung segera masuk ke dalam rumah. Sesampainya di kamar, Cam yang mencoba melihat ke kamar tetangganya yang baru, dikejutkan dengan tetangganya tersebut menatap Cam juga. Cam pun langsung berpaling. Saat Cam mencoba untuk melihatnya lagi, tiba-tiba gadis tersebut sudah muncul di kamarnya Cam. Cam yang ketakutan bercampur bingung bagaimana gadis itu bisa masuk rumahnya, mencoba mengusirnya. Namun bukannya pergi, gadis yang bernama Victoria ini justru mengatakan bahwa jika Cam gak mau mengantarnya ke sebuah tempat saat ini juga, maka ia akan memberitahu orang tua Cam kalau Cam telah menontonnya ganti baju kemarin. Alhasil karena gak punya pilihan lain, Cam pun mengantar Victoria menggunakan mobil ayahnya. Sesampainya di tempat tujuan, Victoria menyuruh Cam menyerahkan kunci mobilnya dan tetap diam di dalam mobil apapun yang terjadi. Setelah Cam bilang iya, Victoria pun langsung masuk ke dalam sebuah bangunan. Nggak selang berapa lama, Cam yang penasaran memutuskan untuk masuk ke dalam bangunan tersebut. Namun baru sampai pintu, Cam yang melihat seorang pria sedang terluka dan meminta bantuan, sontak membuatnya sangat panik. Ia pun segera masuk kembali ke dalam mobil. Victoria yang keluar dari bangunan langsung membrakot leher pria tersebut sampai meninggoy. Cam yang akhirnya sadar kalau Victoria merupakan seekor vampire, mulai bingung, panik, dan gak tahu harus bagaimana nih guys. Victoria pun mulai menenangkan Cam lalu meminta Cam untuk mengantarnya pulang. Tak lupa Victoria juga mengatakan jika Cam berani bercerita pada orang-orang tentang kejadian malam ini, maka ia gak segan-segan akan membrakot Cam saat ini juga. Mendengar hal itu, Cam pun mengatakan, "Oke Vic, aman." Sesampainya di rumah, Cam yang masih gemetaran langsung ditinggal begitu aja sama Victoria. Pagi harinya, ibunya memberitahu Cam bahwa ayahnya ingin bertemu dengannya sekarang juga. Sesampainya Cam di parkiran, ayah Cam mempertanyakan tentang noda merah di mobilnya. Namun saat Cam sedang mencari-cari alasan, tiba-tiba Victoria muncul sembari mengenalkan dirinya yang merupakan tetangga baru pada ayah Cam. Di sini, Victoria bercerita bahwa semalam ia melihat ada rusa yang menubruk mobil ayah Cam. Namun entah bagaimana, rusa tersebut kembali bangkit dan kembali berlari pergi entah kemana. Melihat ayah Cam sudah percaya dengan ceritanya, Victoria meminta pada ayah Cam agar memperbolehkan Cam mengantarnya ke swalayan setiap jam 8 malam. Dengan imbalan, Victoria akan membayar penuh asuransi mobil ayahnya Cam tersebut. Mendengar hal itu, ayah Cam pun tanpa ragu mengatakan, "Oke, deal." Terlihat Cam kembali merasa ketakutan nih guys. Lah, itu kan artinya tiap malam Cam harus nonton Victoria membrakotin orang-orang ya. Aduh. Saat sedang bekerja, Jack kembali menyuruh Cam untuk membuktikan bahwa semalam ia benar-benar telah ngedate sama Dean. Cam yang masih mikir gimana cara buktiinnya sedangkan HP-nya aja lagi rusak, tiba-tiba dipanggil sama Jenny kalau ada yang mau ketemu sama Cam di luar. Dan ternyata itu adalah Martin. Di sini Martin minta tolong sama Cam agar Cam mau membantunya meminta maaf sama Dean. Sebenarnya Martin tuh mau nerima cinta Dean pada saat Dean menyatakan cintanya pada Martin waktu itu. Namun karena ia selalu saja grogi kalau deket cewek cantik, alhasil pada saat itu Martin malah lari meninggalkan Dean sendirian di tempat itu. Mendengar hal itu, Cam pun mengatakan, "Baiklah Martin, oke." Sore harinya sepulang bekerja, Cam menemui Dean untuk menceritakan semua yang diucapkan Martin tadi siang. Dean pun meminta pada Cam untuk mengatur pertemuannya dengan Martin. Malam harinya seperti kesepakatan, Cam kembali mengantar Victoria mencari makanannya. Sesampainya di tujuan, seperti biasa, Cam kembali terkejut melihat cara Victoria makan yang memang cukup membrakotkan nih guys. Sebelum pulang, Cam mencuci mobilnya terlebih dahulu agar besok pagi nggak ditanya-tanya lagi sama ayahnya. Sampainya di rumah, Cam yang akan tidur tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya Victoria di kamarnya. Di sini Victoria mengatakan bahwa sebenarnya yang selama ini ia brakotin bukanlah manusia biasa, namun merupakan keturunan vampire atau bisa dibilang setengah vampire. Tujuan Victoria harus membrakoti mereka sampai meninggoy
Karena sejak suaminya dihabiskan oleh seorang master vampire, ia bersumpah akan menghabiskan semua jenis vampire yang terlibat penghabisan suaminya dahulu. Kini hanya tinggal satu lagi keturunan vampire dan juga satu master vampire yang masih tersisa. Jadi setelah ia bisa menghabiskan kedua musuhnya tersebut, ia akan pergi sejauh-jauhnya. Selesai bercerita, Victoria pun langsung segera pulang. Pagi harinya, Cam dibangunkan oleh Martin yang udah ada di kamarnya. Martin bilang kalau besok malam ia mau Cam menemaninya ketemu sama Dean. Karena ia takut kalau nanti pas ketemuan terus ia grogi, kan bisa kacau ya. Cam pun mengatakan oke lah, tapi hanya sampai jam 8 malam saja. Dikarenakan setiap malam ia harus mengantar Victoria berbelanja. Mendengar jawaban Cam, Martin pun merasa sangat bahagia. Siang harinya di tempat kerja Cam, Dean meminta saran dari Cam apa yang harus ia lakukan saat besok malam bertemu dengan Martin. Cam mengatakan bahwa Dean harus kembali menyatakan cintanya pada Martin. Itu pun jika Dean masih menyukai Martin. Terlihat dari dalam warung, Jack dan Jenny akhirnya percaya kalau Cam ternyata benar merupakan kekasih dari Dean. Malam harinya seperti biasa, Cam mengantar Victoria menemui keturunan vampire terakhir untuk dibrakot. Namun kali ini, Cam ikut turun nih guys. Padahal udah dilarang sama Victoria. Nah ini nih keturunan vampirenya. Karena dia hanya setengah vampire jadi bisa menua. Beda dengan Victoria yang merupakan vampire seutuhnya. Victoria yang melihat si kakek datang langsung segera membrakotnya. Melihat hal itu, Cam pun malah semaput nih guys. Sok-sokan sih ikut. Setelah Cam kembali sadar, mereka pun menuju pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Cam meminta tolong pada Victoria agar besok sore jam 6, Victoria mau menjemputnya di sebuah warung makan. Sebab ia sudah janji mau nemenin Martin bertemu dengan Dean. Padahal sebenarnya ia malas bantuin Martin, karena ia sendiri suka juga sama si Dean. Victoria pun mengatakan, oke lah, santai bro. Lagian kan target gua tinggal satu nih, yaitu sang master, ya kan? Jadi masih bisa agak santai lah. Esok paginya saat sedang bekerja, Jenny yang ternyata suka sama Cam meminta agar Cam mau menemaninya ke sebuah konser malam ini. Cam yang memang malam ini harus nganterin Victoria dengan sangat lembut menolak ajakan Jenny tersebut. Terlihat jelas Jenny merasa sangat kecewa. Singkat cerita, pertemuan antara Dean dan Martin pun tiba. Di sini Martin yang grogi mulai ngomong gak jelas nih guys. Karena semakin gak jelas, Dean yang puyeng pun pamit ke toilet sejenak. Gak selang berapa lama, Victoria muncul dan langsung mengajak Cam pergi dari tempat itu. Merasa masih sore, Victoria mengajak Cam jalan-jalan sejenak sampai jam 8 malam. Karena hanya jam 8 malam lah, ia baru bisa menggunakan kekuatannya untuk melacak sang master. Setelah jalan-jalan gak jelas, Victoria yang melihat Kone dan Tole sedang duduk santuy ngopi berduaan, berniat mengerjainya. Namun, Cam mengatakan, walaupun Kone dan Tole sering banget mengganggunya, tapi ia nggak mau jika Victoria sampai ngisengin mereka berdua. Mendengar hal itu, Victoria malah justru menyuruh Cam untuk melawan Kone dan Tole agar nggak lagi diganggu. Dengan arahan dan semangat dari Victoria, alhasil pertarungan antara Cam dan Kone pun terjadi. Setelah beberapa kali Cam jatuh bangun, akhirnya Cam pun dengan bantuan kekuatan Victoria berhasil mengeplak Kone sampai rebahan. Di sini Victoria bertanya pada Kone, apakah Kone masih berani mengganggu Cam? Kone dan Tole pun mengatakan, enggak mbak, ampun. Lalu Victoria dan Cam pun segera masuk ke mobil. Di sini Victoria memberikan Cam sebuah ramuan yang mampu menyembuhkan memar-memar Cam dengan sangat cepat. Karena nggak memungkinkan untuk melacak sang master dengan keadaan Cam sekarang, Victoria pun mengajak Cam pulang saja. Terlihat saat sampai di rumah, Cam mulai bertingkah aneh karena efek dari ramuan Victoria. Saat mau tidur, Cam yang udah mulai normal, mulai membayangkan sedang berhasil oleh Josh sama Dean. Namun lagi asik-asiknya menghayal, tiba-tiba Victoria muncul. Mau ngajakin hasil oleh Josh Cam, mumpung Victoria juga lagi mau juga. Pagi harinya, Cam kembali ditemui Martin yang mengatakan bahwa semalam setelah Cam pergi, ia yang nggak tahu mau ngomong apa kembali meninggalkan Dean sendirian di restoran. Martin berharap agar Cam mau membantunya sekali lagi. Namun kali ini Cam mengatakan bahwa ia sudah nggak tertarik bantuin Martin lagi nih guys. Di tempat lain, terlihat Dean yang sedang bekerja di sebuah toko baju didatangi Victoria yang hendak membeli baju. Namun nggak cuma beli baju nih guys. Ternyata di sini Victoria ngajakin Dean berhasil oleh Josh nanti
nanti malam. Di tempat kerja Cam kembali diajakin Jenny buat nonton konser malam ini. Nah, kali ini si Cam setuju nih guys. Karena menurut Cam, kayaknya Victoria nggak begitu buru-buru buat nangkep sang master. Malam harinya, Cam terlihat bersiap-siap untuk berangkat. Tak lupa ayahnya sudah mempersiapkan karet cacing untuk Cam. Agar Cam nggak sampai membuntingin anak orang nih guys, kata si ayahnya Cam. Namun saat Cam hendak masuk mobil, Cam yang mendengar ada suara Dean di rumah Victoria langsung segera mengeceknya. Dan benar saja, di sini Cam melihat Dean sedang diajakin asuh oleh Josh sama si Victoria nih guys. Di tempat konser terlihat Jenny sedang menunggu Cam dengan perasaan yang resah dan gelisah. Sedangkan Cam langsung masuk ke kamarnya untuk memantau aksi Victoria dengan Dean yang sungguh sangat epik tentunya. Pagi harinya, Cam yang melihat Dean keluar dari rumah Victoria dengan keadaan agak oleng, mulai sangat khawatir. Cam pun langsung segera menemui Martin. Di sini Cam mengatakan bahwa ia kini bersedia untuk membantu Martin mendapatkan cinta Dean. Jadi guys, Cam ini melakukan semua ini dikarenakan ia takut kalau Dean nanti jadi lesbiola gara-gara nggak jadian sama Martin. Mana lesbiolanya sama vampir lagi? Kan bisa-bisa dibrakot ya. Setelah berbicara dengan Martin, Cam lantas menuju ke tempat kerjanya untuk mengundurkan diri karena ia sudah ingin kuliah keluar kota agar bisa jauh dari Victoria. Namun saat Cam keluar warung, tiba-tiba Jenny yang kesal karena semalam Cam gak datang langsung mengeplak Cam sampai rebahan nih guys. Singkat cerita, Cam terlihat menemui Dean di tempat kerjanya. Di sini, Cam memohon pada Dean agar bersedia bertemu dengan Martin malam ini juga. Ia berjanji pada Dean malam ini Martin gak akan mengecewakan Dean lagi. Mendengar hal itu, Dean pun mengatakan, "Oke lah Cam, aku siap." Sore harinya, ibu Cam membelikan ponsel baru untuk Cam karena Cam sudah mau jadi anak penurut, yaitu udah mau daftar kuliah nih guys. Cam pun langsung menemui Martin dan menyuruh Martin untuk mengenakan headset agar Cam bisa memberikan instruksi apa saja yang harus Martin ucapkan saat bertemu dengan Dean nanti. Singkat cerita, Martin pun akhirnya bertemu dengan Dean. Dan dengan arahan dari Cam, terlihat mereka berdua pun akhirnya jadian nih guys. Setelah jadian, Cam menyuruh Martin untuk mengantar Dean pulang. Tapi Martin yang pengennya sacet-sacet hasil oleh Josh malah ngajak Dean ke sebuah tempat sepi gak jauh dari restoran. Weleh, Tin Martin. Cam yang khawatir dengan Dean memutuskan menyusul Martin. Cam yang berhasil menemukan Martin lantas bersembunyi di balik pohon untuk memantau pergerakan Martin. Jangan sampai Martin ketemu sama Victoria nih guys, kan bisa dibrakot nanti. Namun alangkah terkejutnya Cam saat melihat Dean membrakot Martin sampai semaput. Lah, ternyata Dean adalah sang master yang selama ini dicari Victoria guys kayaknya. Cam yang ketakutan langsung segera pergi. Terlihat ternyata Victoria juga sedang memantau Dean yang sedang bersama Martin nih guys. Jadi ternyata Victoria juga baru mengetahui kalau Dean itu adalah sang master. Karena dulu saat menghabiskan suaminya Victoria, sang master memakai jubah dan juga topeng. Jadi Victoria nggak bisa ngenalin. Sesampainya Cam di warung es krim untuk mencari Jenny, terlihat Dean muncul dan mulai menjelaskan pada Cam tentang dirinya. Jadi guys, Dean ini ternyata bukanlah sang master. Dean ini merupakan anak buah sang master yang dibuang oleh sang master karena nggak mau menghabiskan si pengkhianat suaminya Victoria. Dean juga mengatakan bahwa ia sebenarnya sangat mencintai Cam. Namun karena ia nggak mau Cam menjadi vampire juga, maka dari itu ia akhirnya memilih Martin untuk menjadi pasangan abadinya. Karena si Martin ini udah nggak punya keluarga guys. Sesampainya Cam di rumah, Victoria kembali muncul dan meminta agar Cam membantunya menghabiskan Dean. Namun karena Cam menolak, Victoria pun hendak membrakot Cam. Tapi untungnya Dean dan Martin keburu muncul. Dan pertarungan antara Victoria dengan Dean pun terjadi. Sambil bertarung, Dean menjelaskan pada Victoria apa yang sebenarnya telah terjadi. Victoria yang akhirnya percaya kalau Dean bukanlah sang master, akhirnya meminta maaf pada Dean. Setelah mereka berdua berdamai, mereka bertiga pun memutuskan untuk bersama-sama mencari sang master. Terlihat ternyata nggak cuma Martin yang kini menjadi vampire, tapi si Jack pun juga udah jadi vampire nih guys, karena sempat dibrakot sama si Martin. Di sini Jack yang pengen ikut Victoria dan kawan-kawan mengatakan pada Cam bahwa warung es krimnya ia berikan pada Jenny. Jadi
Ia meminta agar Cam mengatakan hal tersebut pada Jenny. Esok harinya, Cam menemui Jenny dengan mengatakan bahwa sebenarnya ia sangat mencintai Jenny. Jadi, ia berharap Jenny mau menjadi pasangannya. Selain itu, ia pun juga memberitahu Jenny bahwa hak kepemilikan warung es krim si Jack ini sudah menjadi milik Jenny. Mendengar semua perkataan Cam, Jenny pun nampak sangat senang. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke, sedikit penjelasan nih guys. Jadi, kalau keturunan vampire atau vampire yang diberakot Victoria, maka mereka langsung meninggoy. Tapi, jika manusia biasa yang diberakot vampire, mereka akan berubah jadi vampire gak meninggoy, kecuali sampai diberakot lagi. Intinya diberakot 2 kali baru meninggoy lah, gitu. Paham ya guys? Oke guys, bagaimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa terus saksikan video-video terbaru dari channel ini ya guys. Staking post together lah ya pokoknya ya. Oh ya, satu lagi nih. Hal yang gak masuk akal banget di film ini nih guys. Yaitu saat Victoria berantem sama Dean di rumah Cam. Kok iya ibu bapaknya Cam gak bangun gitu loh. Padahal kan berisik banget tuh saat berantem. Plak-pluk, plak-pluk, plak-pluk. Tapi kok ya gak denger. Oke lah, namanya juga film kan guys, ya kan? Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. Melangkah bersama